buang. Manajer, udahlah manajer, jangan bawa sampah lagi. Saya masih ada 18 lantai yang belum dibersihkan. 18 lantai ya? Itu kan nasib kalian orang kampung. Hah? Memangnya apa urusannya sama aku? Ngapain sih kamu? Apa pedulimu? Kamu ini orang dari kampung ya? Hah? Yang suka ikut campur urusan orang. Kamu nggak punya sopan santun ya? Petugas kebersihan ini susah payah, capek. Kerja bersihkan setiap lantai perusahaan ini. Lalu, apa hubungannya denganku? Itu kan kerjaan dia. Kalau dia nganggur, bukankah lebih kasihan lah? Kamu bicara pakai logika ya? Ayo sekarang kita bicara baik-baik. Kamu mau ngapain? Kamu pekerja baru di sini ya? Iya, aku pekerja baru di sini. Kenapa memangnya? Memangnya aku harus lapor sama kamu? Hah? Kamu nggak kenal saya. Memangnya kamu ini siapa sih? Memangnya harus banget ya aku kenal sama kamu? Aku tidak peduli kamu itu siapa. Di perusahaan ini kamu jangan buang sampah sembarangan dan bisa menghargai orang bekerja di sini. Terserah aku dong. Mau buang sampah sembarangan. Apa urusannya sama kamu? Jangan sok ngatur deh. Memangnya kamu mau ngatur? Aku kentut bagaimana? Hah? Saya terakhir kali bilang sama kamu ya, jangan buang sampah sembarangan lagi. Terserah saya. Aku mau buang. Jangan buang. Kenapa memang? Buang. Kamu gila ya? Percaya atau enggak? Dalam hitungan menit, sepupuku akan datang untuk memecat kamu. Sepupu kamu? Siapa sepupu kamu? Kamu mau tahu ya siapa sepupuku? Lebih baik kamu pasang telinga baik-baik dan dengarkan ya. Karena aku tidak akan mengulangi sekali lagi. Sepupuku itu adalah Direktur Wira. Direktur Wira itu sepupu kamu? Iya. Oke, saya telepon Direktur Wira sekarang. Direktur Wira, kamu datang ke bawah lantai 2 sekarang juga. 3 menit ya. Oke? Oke. Kamu sudah nggak mau kerja lagi di sini ya? Tunggu sepupumu datang ke sini. Ada apa ini? Ada apa sih ini sampai buru-buru harus dicari saya? Dia itu siapa sih? Ini tuh bos kita. Direktur King? Iya. Direktur Wira, ini sepupu kamu. Iya. Kamu lihat sendiri ya. Kantor kita ini kacau balau gara-gara sepupu kamu ini. Saya udah capek-capek membersihkan ruangan ini. Setiap lantai dia bersihkan. Malah dia bikin onar di sini. Orang seperti ini kamu masukin ke dalam perusahaan saya. Dek, lain kali kamu hati-hati ya. Bos, ini sepupu saya adalah lulusan dari luar negeri, bos. Sekarang dia menjabat sebagai kepala bagian desain IT. Lulusan luar negeri sepupu kamu ini. Iya, bos. Dia bekerja di perusahaan saya ini sudah berapa lama? Kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan, selama 1 bulan ini apa kontribusi dia buat perusahaan ini? Oh, kontribusinya besar banget, bos. Itu desain tab yang 10 ini tuh, yang paling laris itu, bos. Itu desainnya dari sepupu saya loh, bos. Bos, itu saya yang buat, bos. Manajer Cici, desain proposal itu kamu yang buat bukan? Iya, bos. Itu saya yang buat, bos. Iya, bos. Saya yang buat, bos. Kamu ini OB busuk kerendahan, mana bisa sih buat desain? Udah. Ini berantakan gini ya, bingung saya ya. Kalian bertiga ikut saya ke kantor sekarang juga. Nih, kalau kamu sampai ruangan bos nanti berani ngomong macam-macam, aku kasih tahu kamu dari sekarang ya. Mulutmu ini akan aku hancurkan, kakimu ini juga akan kupatahkan. Dengar kamu, dengar dengan jelas nggak? Ayo kita pergi sayang. Ayo. Ayo masuk semua. Direktur Wira, tadi kamu bilang produk perusahaan kita yang laris manis itu tablet. Desain dan proposalnya itu sepupu kamu yang buat. Itu benar? Iya bos. Feli, tadi kamu bilang desain proposal itu kamu sebenarnya yang buat. Beneran, bos. Itu saya yang buat, bos. Oke, sebentar lagi saya akan mengetes kalian siapa yang buat proposal desain itu. Pasti akan ketahuan. Cici, kamu maju. Maju saya. Maju. Iya, bos. Oke, produk tablet ini sekarang ada di kantor saya. Dan desain proposalnya juga ada di tangan saya. Sekarang saya minta kamu jelaskan spek, keunggulan, detail dari produk tablet. Itu harus sama seperti yang kamu tulis desain proposal ini. Ayo, silakan. Sama persis ya, bos. Oke, saya bacakan. Gak usah dibaca lagi. Anak kecil kalau baca pun bisa.
Produknya ada di depan kamu. Kamu jelaskan aja sesuai spek keunggulan dari produk tablet Advan ini. Baik, Bos. Ini adalah Van, Bos. Kenapa bisa laris ya? Oh iya, Bos. Itu karena kebetulan, Bos, kemasannya ini adalah saya sendiri yang buat. Warnanya merah. Bagus kan, Bos? Gimana? Terus aja kamu ngarang terus aja. Kualitasnya mantap. Kamu bilang packaging ini warna merah. Ini warna merah, Bos. Terus hari ini kamu pakai baju warna apa? Ini orange, Bos. Udah kamu ke belakang. Bos, Dek, kamu namanya siapa? nama saya Felicia, Bos. Kamu tahun ini umur berapa? Umur saya 27 tahun. Oke, kamu bilang kamu seorang cleaning service, bagian kebersihan. Emangnya kamu bisa membuat desain proposal? Jadi gini, Bos, sebenarnya saya adalah lulusan dari jurusan desain IT. Terus Direktur Wira nggak bisa membuat desain ini. Jadi dia minta tolong saya untuk membuatkannya, Bos. Kamu sudah bekerja di sini berapa lama? 2 bulan, Bos. Direktur Wira, saya baru 2 bulan nggak dari perusahaan ini. Kamu jadikan mahasiswa lulusan desain IT jadi cleaning service. Ini gimana? Bos, saya cuma ngasih dia kesempatan aja. Sebentar saya urus kamu ya, Direktur Wira. Felicia, Iya, Bos. kamu bilang desain proposal ini kamu yang buat. Saya juga tidak bisa percaya begitu aja kan? Benar nggak? Iya. Oke, kamu sekarang di depan saya, di depan Direktur Wira, kamu jelaskan desain proposal ini sama produknya ada di depan kamu. Buktikan kemampuan kamu bahwa kamu yang membuat ini. Bisa. Felicia, kamu langsung aja jelaskan produk ini. Kalau hari ini saya tidak belain kamu, saya tidak memberikan kamu keadilan, maka hari ini saya tidak pantas jadi pimpinan bos di sini. Diam ya kamu ya. Ayo Felicia, langsung jelaskan. Ini adalah Felicia, saya baru saja 2 bulan dinas di luar kota. Saya nggak menyangka Direktur Wira memperlakukan kamu yang seorang sarjana. Kamu disuruh kerja jadi cleaning service. Kamu adalah SDM yang langka untuk perusahaan ini. Maaf ya, sudah membuat kamu menderita. Mulai hari ini, kamu sudah tidak perlu lagi jadi cleaning service. Besok, kamu yang akan menjabat kepala bagian desain IT perusahaan kita. Terima kasih, Bos. Siapanya? Terima kasih apa-apaan kamu? Bos, kalau dia jadi kepala bagian desain IT, terus sepupu saya tersayang ini jadi apa? Sepupu kamu? Sepupu kamu atau pacar gelap kamu? Sepupu kamu bisa kerja apa di perusahaan ini? Mulai besok, kamu suruh dia pakai baju cleaning service. Suruh dia sikat toilet, bersihin toilet, nyapu lantai. Ngerti nggak? Ini baru namanya keadilan. Direktur Wira, dari hari ke hari ya, kamu semakin berani di perusahaan ini ya. Bos. Saya baru 2 bulan dinas keluar kota. Kamu tahu nggak perusahaan ini sudah kalian berdua buat kacau balau. Kacau banget. Kalau kamu sudah seperti kamu ini, ngaku-ngaku proposal yang sudah dibuat sama Felicia, kamu suruh dia ngaku atas nama sepupu kamu. Ngaku-ngaku jasa orang lain. Bonus desain proposal tablet ini, saya berikan kamu bonus 100 juta kan? Iya kan? Malah tidak memberikan kepada Feli 1% pun. Hari ini saya baru balik ke kantor, melihat langsung sepupu kamu membuang sampah sembarangan di kantor ini. Sudah cukup capek kerjaan dia. Malah bukan membantu dia, malah tambah bikin orang susah. Kamu punya hati nurani nggak? Kamu lihat sendiri kan bagaimana kelakuan sepupu kamu. Sampah seperti ini kamu masukkan ke dalam perusahaan saya. Kamu mau buat perusahaan saya cepat bangkrut? Enggak, Bos. Direktur Wira, sekarang aku sudah tidak mau banyak ngomong sama kamu. Kamu segera pecat sepupu sampah kamu ini. Pergi dari perusahaan ini. Sayang, terus aku gimana? Udah, kamu tenang aja, kamu turun aja dulu. Nanti aku bakal lindungin kamu kok. Oh, ada kamu ya sekarang di sini ya. Kamu jangan sok jadi pahlawan ya. Enggak gitu, Bos. Direktur Wira, ada satu lagi ya. Saya belum perhitungan sama kamu. Felicia, jelas-jelas dia adalah lulusan Universitas Indonesia.
talent yang begitu bagus, SDM yang begitu bagus untuk perusahaan ini. Malah kamu tidak bina dengan baik, kamu jadikan dia cleaning service. Kamu tega banget ya Wira. Kamu menyuruh Felicia jadi sebagai seorang cleaning service, pekerjaan yang paling berat dan kotor. Begini cara kamu mengelola perusahaan saya. Enggak bos, dia ini kan cuman orang dari kampung. Jadi ya wajar aja kalau dia cuma jadi cleaning service kan bos. Kamu ini kacang yang lupa kulitnya ya. Jadi kamu anggap semua orang desa itu harus jadi cleaning service. Walaupun mereka menempuh pendidikan tinggi. Kasih tahu ya, kamu pulang tanya kakek dan nenekmu. Tanya orang tua kamu, papa mamamu. 3 generasi hitung dari atas. Siapa yang bukan dari desa? Kamu masih saja meremehkan orang desa. Jujur ya, dalam hidup kita ini, kita harus saling pengertian. Kamu masih punya keluarga nggak? Punya. Punya saudara nggak? Punya. Punya anak nggak? Punya. Kalau nanti anakmu sudah lulus kuliah, capek-capek kamu bayar mahal dia kuliah. Tetapi melamar kerja di kota, ketemu direktur jahat seperti kamu. Kira-kira direktur itu mempekerjakan anakmu itu sebagai cleaning service. Hatimu sakit nggak? Ya pasti sakit hati, saya nggak mau bos. Bertahun-tahun kamu ikut saya. Saya ajarin kamu semua keahlian dalam mengelola manajemen, dalam bisnis. Cuman salah saya. Saya tidak mengajarin kamu bagaimana menjadi seorang manusia yang baik. Hal yang lain, saya sudah malas ngomong sama kamu. Kamu segera kembalikan uang 100 juta yang kamu telan itu. Kamu kembalikan ke Felicia. Dia yang berhak atas desain proposal tersebut. Perusahaan saya selalu tegas dalam memberikan hadiah ataupun hukuman. Setelah uang komisi itu kamu kembalikan, saya minta kamu nyusul sepupu kamu dan pacar gelap kamu ini. Segera ke bagian HRD, ambil sisa gaji kamu. Hari ini kamu official, saya pecat. Bos, saya ngaku saya salah. Uangnya akan saya kembalikan ke dia, tapi tolong kasih saya satu kesempatan lagi ya bos. Uang itu bisa dikembalikan. Kamu bisa nggak kembalikan hati Felicia yang sakit? Kamu sama sekali tidak mempunyai sifat dasar orang yang baik. Bagaimana saya bisa memberikan kamu kesempatan? Pulang dari kantor saya! Kamu cari kamus! Bagaimana menjadi manusia yang baik? Setelah kamu belajar menjadi manusia yang baik, baru kamu kembali melamar kerja di perusahaan orang lain. Pergi! Awas aja kamu ya bos! Kamu akan menyesal memecat saya!